Ini baja kita letak di tepi lubang ini betul-betul. Agak-agak dalam setengah gelas, banyak dia. Jangan sekali-kali letak baja dekat pokok dia. Kalau ini baja terkena dengan pokok dia, ada kemungkinan ini benih akan mati. Halo semua. Saya mau pergi tanam bibit durian kali ini, bibit durian musangking. Sekiranya Anda ingin mengetahui macam mana cara-cara mau tanam benih ataupun bibit durian, apa jenis durian lah, sila ikuti program saya hari ini. Oke, saya akan melakukan perjalanan saya. Nice, very nice. Guna mo to. Ayo, kuat goyang oh. Sebelum tuh, saya mau pergi ambil baja dulu di sana. Mencabar nih jalan kayu bolak. Oke, baru saya sampai di mana tempat saya mau tanam tuh bibit durian nih. Saya mau tanam sini di kawasan. Ada tuh rumah di sana itu. Tapi tidak tahu berapa tahun sudah belum lagi siap-siap tuh rumah saya. Inilah masalah kalau masih bujang. Mau buat rumah pun lambat. Lama mau siap, mau bikin. So ini pokok durian saya mau tanam di sana. Ada tuh satu pokok durian saya tanam di sana, musangking lagi tuh. Beberapa minggu yang lepas kakak saya kasih bersih kawasan. Tidak tahu macam mana dia tidak kenal tuh durian. Dia potong tuh pokok durian, habislah tuh musangking saya. Terpaksa saya beli lagi, harga 40 lebih ringgit. Yang saya sikut nih, tengok. Ini pun saya paksa-paksa lagi kawan mau. Boleh. Sayang tuh durian saya musangking sini. Mungkin kali ini saya mau tanam saja di sini. Tapi sebelum tuh saya mau buat kuda-kuda dulu tempat mau tanam. Saya rasa ngam lah, saya mau tanam sini lah. Jalan raya di sana sudah tuh. Mungkin ngam lah, saya tanam sini jauh sedikit daripada nih kawasan jalan raya. Itulah itu atap rumah itu. Tidak tahu berapa tahun sudah belum lagi saya siap-siap. Mau kawin pun tiada gadis yang suka, macam mana? Tunggulah sampai kiamat mungkin baru siap tuh rumah lah. Pruning saja nih ubi kayu. Nah, kasih pruning nih ubi kayu.
Oke, terlebih dahulu saya mau buat kuda-kuda dulu. Tempat mau tanam bibit durian. Oh, tidak perlu lagi pula buat kuda-kuda, rata sudah sedia di sini. Kecuali kalau keadaan tanah yang curam sedikit tuh perlu kena buat kuda-kuda. Tujuan untuk kuda-kuda itu adalah untuk tempat membaja nanti. Tapi kalau macam begini sudah rata sedia, tidak perlu lagi kuda-kuda lah. Terus buat lubang. Oke, korek lubang dulu. Sebeli-beli nih ya. Kita korek lubang untuk nih, bila kita menanam nih bibit sebeli-beli nih ya, 1 kaki persegi. Dia punya size besar lubang dia. Ini tanah yang paling atas tadi, sebeli-beli kasih asing. Apabila kita sudah selesai masukkan ini bibit ke dalam sini, sebeli-belinya itu tanah yang paling atas tadi yang kita korek tuh, sebeli-belinya itu yang kita kasih masuk sebelah dalam, sebab yang mempunyai bajak. Tanah yang sebelah bawah betul-betul tuh yang tanah kuning tuh dia kurang sudah mempunyai bajak. Dan kalau ikut betul sistem yang betul, kita korek dulu tuh lubang tempat mau tanam nih bibit. Lepas kita korek kasih biar karena matahari selama 2 minggu. Kalau ikut sistem betul-betul, supaya itu tanah yang asam dia boleh hilang kalau sudah terkena dengan pancaran matahari. Tapi oleh disebabkan ini bibit saya sudah sampai, saya tidak mau ada kesan-kesan negatif dia, jadi terpaksa saya mau tanam lah. Harap-harap tanah asam tidak akan memberi kesan sama dia lah. Oke, yang lubang ini perlu kita perbaiki dulu nih lubang. Ini lebih kurang 1 kaki persegi sudah lah ini. Kita perlu perbaiki ini lubang. Kenapa kita perlu bagi tempat yang luas? Sebab apabila tuh akar dia keluar untuk mencari makanan dia senang masuk ke dalam tanah yang lembut. Sebab di kawasan sini adalah tanah yang lembut, sebab kita sudah gemburkan dia ataupun sudah kasih sudah korek dia. Oke, ini peras tanah. Ini peras tanah yang atas. Nih. Lepas itu kita ambil nih polybag. Coba kita letak begini. Oke, ini peras tanah dia sudah lebih tinggi. Oke. Jadi ini lantai tanah nih yang tempat kita letak nih bibit. Sebeli-beli kita gemburkan sedikit. Supaya itu akar dia senang masuk nanti. Bila dia sudah keluar untuk mencari makanan, kita kasih gambur. Oke, begini. Oke, sudah gambur. Sekarang ini baja organik. Saya letak di dalam botol tadi waktu saya pergi ambil. Baja organik, bubuk dia lebih kurang setengah gelas. Ataupun kurang setengah gelas lah. Gelas sebesar gelas kopi lah.
Apa sebab kita letak baja terlebih dahulu? Adalah sebab-sebab dia. Oke. Selepas kita letak nih baja, kita ambil nih tanah hitam tadi yang paling atas. Ataupun kita ambil yang daripada sini. Oke. Lepas itu kita tutup tuh baja. Kita tutup tuh baja. Oke, ini rumput-rumput yang sudah mati biar ada di dalam, sebab ini akan datang nanti dia akan menjadi baja. Oke. Tutup dengan tanah, lebih kurang dalam ketebalan dia dalam 2 inci ke 3 inci. Kira oke sudah itu. Tutup dengan tanah tuh baja. Sebab kalau kita terus letak tuh baja dan terus kita tanam nih, apabila tuh akar jadi itu akar dia terkena dengan tuh baja dengan secara mengejut, ada kemungkinan ini bibit, ini benih akan mati. Ada baik lagi kita timbun dengan tanah supaya itu akar dia pelan-pelan akan dapat menjumpai makanan dia sebelah bawah. Oke, sekarang kita boleh tanam sudah ini bibit. Oke, pastikan kalau ada akar yang tembus. Kalau tiada akar yang tembus, baru kita boleh potong. Kebiasaannya bila orang mau potong, bukan di polybag, kebiasaannya ada orang yang potong mau cara begini. Tapi bagi saya saya suka lagi begini, potong begini. Sebab kadangkala kalau kita potong begini ya, kalau ada tuh akar-akar, dia boleh kena potong. Saya suka lagi kalau potong terus begini. Kalau saya lah. Kadang-kadang ada tuh polybag yang senang dikoyakkan. Yang bagian sambungan dia senang dikoyakkan. Tapi ini jenis yang, saya rasa yang polybag yang jenis yang tahan. Tidak boleh dikoyakkan. Ini akar dia, boleh nampak ke akar-akar dia. Boleh nampak kan ini akar-akar dia, tengok. So boleh-boleh jangan ada yang terpotong ataupun putus ataupun patah. So boleh-bolehnya. Oke, sekarang kita dudukkan ini. Oke, begini. Dan lepas tuh ini kegunaan nih ruangan nih yang kosong nih, apabila kita timbun tanah yang lembut, apabila tuh akar dia mula keluar untuk mencari makanan, dia senang masuk. Sebab ini tanah lembut, bagian sini tanah lembut. Oke, ini tanah yang kira ada bajala, tanah yang paling atas, sebeli-beli letak dulu, letak keseluruhan di sini. Oke, ini yang rumput-rumput yang mati semua ini kasih masuk saja, sebab akan datang dia akan menjadi baja tuh kalau dia sudah rumput di sebelah bawah, sebelah dalam. Ini yang tanah kuning nih, sebeli-beli jangan letak sebelah dalam. Mana-mana benih, buah-buahan ataupun tumbuhan yang kita mau tanam, bila kita mau tanam jangan sekali-kali mempatkan nih tanah. Sebab bila kita mempat nih tanah, ada kemungkinan akar nih benih mungkin ada yang putus disebabkan tekanan. Sebeli-beli jangan tekan. Dan peras tanah yang dalam polybag tadi tuh, ini ya, ketinggian tuh tanah yang ada dalam polybag tuh. Ini peras tanah yang kita timbun, jangan sekali-kali melebihi dengan ini.
boleh, tapi jangan lebih daripada 1 inci. Sebab kalau kita timbun melebihi daripada 1 inci ketebalan dia daripada paras tanah yang dalam polybag nih, ada kemungkinan ini akan mati. Oke, ini kira sudah oke. Sudah cukup. Jangan sekali-kali tekan. Dan tanah yang kita korek tadi, sebelum beli kita kasih letak bagus-bagus lah, kasih rata sama dia. Kan datang nanti bila kita sudah sampai mau letak baja, senang. Kalau ini permukaan tanah dia rata. Oke. Dan selepas itu, ini baja kita letak di tepi lubang ini, betul-betul. Agak-agak dalam setengah gelas, banyak dia. Jangan sekali-kali letak baja dekat pokok dia. Kalau ini baja terkena dengan pokok dia, ada kemungkinan ini benih akan mati. Oke, tidak perlu kita letak baja banyak-banyak. Kurang daripada setengah gelas pun oke. Dalam setengah gelas pun oke. Gelas kopi ya, bukan gelas besar. Nanti kamu suka-suka pula bagi suka tani baja dengan gelas yang besar. Bila mati itu tanam-tanaman kamu, sayang dipersalahkan pula. Kalau kamu tidak ikut macam mana cara-cara saya ini. Oke. Dan ini nanti saya akan ambil 1 jaring ataupun shading set. Saya akan letakkan di sini nanti. Saya akan coba pergi cari dulu tuh saya punya shading set sana kalau masih ada lagi. Sebab ya sebagai untuk menuras pancaran cahaya matahari, untuk mengurangkan supaya ini tidak akan mendapat kejutan daripada pancaran sinaran matahari. Kalau dia 100% mendapat kejutan pancaran cahaya matahari yang panas, ada kemungkinan, bukan lagi ada kemungkinan, 80% ini akan mati. Jadi ada baik kita pasang pelindung, ataupun kalau kita ada jaring, boleh kita gunakan tuh jaring. Ataupun mana-mana lah, kalau ada rumput-rumput kita buat tiang. Malas juga saya mau pergi ambil tuh siapnya shading set ataupun tuh jaring. Kita cari tiang. Saya akan buat pondok di sinilah untuk menutup ini. Oke, saya mau pergi ambil tiang-tiang kayu dulu. Oke, saya sudah ambil ini pokok ubi kayu sebagai tiang saya. Dan saya akan pecah di sini. Oke, lepas itu kita pasang shading set. Ataupun ada juga orang panggil apa itu? Jaring. Oke. Macam begini pun kira sudah oke sudah nih. Ini tujuan dia untuk mengurang pancaran cahaya matahari.
peringkat permulaan apabila kita menanam benih ataupun bibit buah-buahan. Ini pun saya guna yang sisa, tinggal sisa-sisa. Ini jaring. Kalau orang kaya-kaya, dia pasang yang baru-baru semua. Kalau orang kaya-kaya lah, tapi saya orang miskin kan, saya guna ini yang sudah lama. Tinggal sisa-sisa. Oke, kira sudah selesai. Sudah selesai. Oke, yang ini sudah selesai. Dan selain daripada itu, ini adalah pokok durian saya. Ini berapa puluh tahun sudah ini. Saya tanam nih pokok durian ini lebih kurang saya berumur dalam 19 tahun ini. Tapi tahun ini tidak tahu apa masalah dia, buah dia tidak menjadi. Ini durian nih. Padahal dia punya bunga begitu lebat sekali. Dan bukan setakat ini saja. Ini pun pokok durian saya juga. Nih. Tapi tahun ini tidak tahu kenapa bunga pun tiada. Dan ada lagi beberapa durian saya di sana lah. Yang sudah puluh tahun dia punya umur. Dan sebelah bawah sana sudah penuh buah-buahan tuh, mangga, langsat. Sana paling banyak langsat lah saya tanam. Nah, yang tuh nah itu langsat tuh. Itu dengan tuh lagi langsat. Ada lagi sebelah sana. Nah, ini rambutan semua nih. Tapi ini rambutan nih mama saya tanam lah. Jangan pergi tanam di sana, saya bilang nanti akan datang, saya mau buka nih tanah, saya mau kasih luas nih kawasan, saya bilang dia tidak pandai dengar. Itu pun mama saya pergi tanam, tuh durian, nih. Jangan pergi tanam sana, nanti karena buka juga tuh, bila saya mau kasih luas nih kawasan, saya bilang dia tidak pandai dengar. Sia-sia saja mau jaga nih benda nanti, bila saya mau kasih luas nih kawasan. Sebab nih tanah yang di sekitar nih, rumah yang baru saya mau bikin tuh rumah tuh, tanah nih di sekitar nih saya akan buang nanti nih. Saya mau buang sebelah sana. Sebelah sana tuh lurah tuh. Saya mau buang sebelah sana. Supaya ini kawasan saya, kawasan tapak rumah saya ini luas nanti. Tengoklah. Harap-harap perancangan semua ini akan menjadi. Oke, mungkin setakat sampai di sini saja video saya pada kali ini. Harap-harap ini video dapat memberi manfaat kepada Anda semua. Jumpa lagi.